Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ulfi Sofetan Amalina dengan NIM 9, kemudian Siti Nurlailatul dengan NIM 15, Jihan Sahda dengan NIM 17, Ali Kadara dengan NIM 21, Irmaya Sindi dengan NIM 27, Muhammad Marsuk Kahfi dengan NIM 31, Syifa Aulia dengan NIM 41, Fahri Dwi Aleksya dengan NIM 43, Naufal Hilmi dengan NIM 47, Rahel Dila dengan NIM 53, Latifah Ulul Azmi dengan NIM 69, Azaria Ainun dengan NIM 99, Beta Tribuana dengan NIM 101, Safa Aurelia dengan NIM 105, dan Oksya Afra Nabila dengan NIM 115. Pembahasan yang pertama adalah konsep geopolitik. Istilah geopolitik pada awalnya diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Kjellén pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1964 dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Perbedaan dari dua istilah tersebut terletak pada titik perhatian dan tekanannya. Apakah pada bidang geografi atau politik? Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Kemudian yang selanjutnya, kata geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, dari bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik berasal dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dan teia yang berarti urusan politik yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederick Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik atau political geography dan Rudolf Kjellén menyebut geographical politik dan disingkat geopolitik. Selanjutnya adalah teori-teori geopolitik. Yang pertama dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis dikenalkan oleh Frederick Ratzel. Beliau berpendapat bahwa negara seperti organisme hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, dibutuhkan ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup. Teori yang kedua, menurut Rudolf Kjellén. Rudolf Kjellén menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme, satuan dan sistem politik, demopolitik, sosial politik, serta karakter politik. Negara harus hidup, intelektual, bertahan, dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang bisa dilakukan ialah membangun kekuatan darat dan kekuatan laut. Oleh karena itu, negara memerlukan ruang hidup atau Lebensraum, mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Rudolf Kjellén mengajukan paham ekspansionisme yang melahirkan ajaran adu kekuatan atau power politik atau theory of power. Selanjutnya adalah teori menurut Karl Haushofer tahun 1896 sampai 1946. Jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, maka negara harus memperluas wilayah sebagai ruang hidup atau Lebensraum untuk warga negara. Usahanya adalah, yang pertama, autarki atau memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung negara lain. Dan politik ekspansi dijalankan serta dibagi menjadi beberapa wilayah seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Pokok-pokok pemikirannya itu ada suatu bangsa dapat mempertahankan kelangsungan hidup yang tidak terlepas dari hukum alam, kekuasaan imperium datang, negara besar akan timbul, dan
menguasai benua-benua, serta geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Selanjutnya, wilayah-wilayah yang dikuasai atau pan-regional, Pan-Amerika sebagai perserikatan wilayah, dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Pan-Asia Timur mencakup bagian timur benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa. Pan-Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia dikuasai oleh Rusia. Pan-Eropa Afrika mencakup Eropa Barat, tidak termasuk Inggris, dan Rusia dikuasai oleh Jerman. Teori geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler sehingga menimbulkan Perang Dunia yang Kedua. Teori selanjutnya adalah teori daerah jantung yang menurut Halford Mackinder. Menurut beliau, teori daerah jantung adalah teori penguasaan daerah-daerah jantung dunia yang dibutuhkan kekuatan darat yang besar. Dari teori ini muncullah konsep wawasan benua atau konsep kekuatan di darat. Yang kelima adalah dari Alfred Thayer Mahan. Beliau berpendapat mengenai pentingnya memanfaatkan dan mempertahankan sumber daya laut termasuk akses laut. Menurut beliau diperlukan pembangunan armada laut dan membangun kekuatan maritim. Dari teori ini muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Dan ada kalimat terkenal yaitu barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Teori yang keenam yaitu menurut Julia Donhan, William Mitchell, Saversky, dan J.F. Fuller, yaitu melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh sehingga membangun armada atau angkatan udara. Selanjutnya muncul konsep teori geopolitik. Nicholas J. Speachman pada tahun 1879 sampai 1936 atau teori daerah batas ini terbagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama yaitu ada pivot area, mencakup wilayah daerah jantung. Yang kedua ada Oscar Continent Land, yaitu mencakup wilayah pantai benua Eropa Asia. Yang ketiga ada Oceanic Belt, yaitu mencakup wilayah pulau di luar Eropa Asia, Afrika Selatan. Dan yang terakhir ada New World, yaitu mencakup wilayah Amerika. Paham geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Geopolitik bertumbuh pada geografi sosial atau hukum geografis mengenai situasi, kondisi atau konstelasi geografi, dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografis suatu negara. Kekuatan Indonesia terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Kelemahannya yaitu wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Selanjutnya ada paham geopolitik bangsa Indonesia. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan atau nasionalisme yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan kaufisme. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Next, cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmur. Tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ciri nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak kaufisnisme dan juga bukan kosmopolitanisme. Nasionalisme Indonesia tumbuh dalam internasionalisme, mengembangkan hubungan baik dengan bangsa lain secara sederajat. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, bagian penerapan geopolitik adalah
Konsep wawasan yang muncul dari karakteristik wilayah di Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan. Wawasan Nusantara dibentuk sebagai landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional bangsa Indonesia agar dapat menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan RI memberikan kaedah nilai moral dan etika serta tuntutan sikap bangsa Indonesia yang harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung tinggi. Kemudian ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas yang berarti pandangan, tujuan, atau penglihatan indrawi. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara yang merujuk pada arti pulau yang berada di antara perairan yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta benua Asia dan Australia. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian selanjutnya ada faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Faktor pertama adalah asas kepulauan atau archipelagic principle. Lahirnya asas archipelago ini mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan yang utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Faktor yang kedua yaitu Kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan Nesos berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebebasan. Faktor selanjutnya yaitu zona ekonomi eksklusif. Pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif ini terjadi pada 21 Maret 1980. Batas zona ini adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Kemudian karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama ada 6.044 buah. Selanjutnya perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Indonesia itu bertumbuh pada wilayah daratan, pulau-pulau yang terpisah oleh perairan atau selat di antara pulau-pulau tersebut. Jadi wilayah laut teritorialnya itu masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil di sekelilingnya. Kemudian dari Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969, dengan berdasarkan asas kepulauan, maka wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kepulauan Nusantara termasuk perairan yang utuh dan bulat. Di samping itu berlaku juga ketentuan point-to-point teori, yaitu menetapkan garis besar wilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau tersebut. Selanjutnya, dari 17 Februari 1969 atau Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang, deklarasi ini itu merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Jadi, deklarasi ini dipandang sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara. Di samping itu, deklarasi ini juga dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dan dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif atau aspek fungsional. Kemudian, ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.
Contoh kasus perbatasan yang berakhir pada lepasnya sebagian wilayah NKRI, Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Republik Indonesia setelah dibawa ke Mahkamah Internasional akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia mengenai sengketa Pulau Ambalat yang menyebabkan ketegangan diplomatik, militer, serta sosial masyarakat dalam bentuk demonstrasi dan lainnya menjadi kasus berikutnya. Selanjutnya, kasus Aceh dan Papua yang saat ini belum selesai secara tuntas. Konsep penguasaan wilayah geografis harus menyatu dengan sistem politik yang dianut oleh Indonesia, sehingga penjagaan terhadap sejengkal wilayah NKRI juga sama bobotnya dengan kedaulatan negara ini. Selanjutnya yaitu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atasnya, dan dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu di Sarawak dan Sabah, lalu juga di Papua Nugini dan juga Timor Leste. Yang kedua yaitu wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Penentuan batas perairan, khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga, dilakukan dengan perjanjian bilateral. Contohnya yaitu Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan Filipina. Lalu selanjutnya ada wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan atau perairan negara itu. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90 derajat yang ditarik dari batas wilayah daratan dan perairan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Pokok-pokok pikiran mengenai wawasan Nusantara dapat dikategorisasikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu 1. Unsur wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Lalu tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Lalu tata kelengkapan organisasi, yaitu kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara. Lalu yang nomor 2 yaitu isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Lalu yang ketiga yaitu tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi yaitu batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Sedangkan tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Yang keempat, ada implementasi wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara sebagai falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan aspirasinya, sehingga wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia, dan wawasan Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Wawasan Nusantara dalam pembangunan Nusantara meliputi yang pertama perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang kedua perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dan yang ketiga perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.
Selanjutnya, penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya memuat poin yang pertama, penerapan wawasan Nusantara. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan ZEE, Indonesia menghasilkan pertambahan luas wilayah yang cukup besar. Kemudian, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kemudian, pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk negara-negara tetangga. Selanjutnya, penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana seperti komunikasi dan transportasi. Lalu, penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila. Dan yang terakhir, penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Yang kedua, tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terselenggarakan seperti yang diinginkan. Maka, perlu adanya sinergi dalam satu keinginan bersama melalui aspirasi nasional. Dengan hal itu, meskipun bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional, tetapi ciri khas daerah atau kelompok masyarakat tetap dihormati. Saat ini dapat disaksikan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang terjadi banyak perubahan. Faktor utama yang mendorong perubahan cepat tersebut yaitu adanya nilai-nilai kehidupan baru yang merupakan sebagai tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Bahwa pada era reformasi, kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar bahwa sebagai warga negara, mereka harus selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kondisi ini merupakan sebagai tantangan wawasan Nusantara. Dari uraian tersebut, tugas kita sebagai bagian dari kesatuan bangsa adalah mensinkronkan realita terhadap kecenderungan penyimpangan wawasan Nusantara baik dari sisi wadah, isi, maupun tata laku semua komponen bangsa dengan pedoman perwujudan wawasan Nusantara dalam beberapa bidang, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Dapat diambil kesimpulan bahwa wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap sah atau solid, baik untuk saat sekarang maupun untuk masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.